Siam itu, saum itu perisai. Perisainya yang tidak kelihatan, maka dia harus mewujud terus-menerus. Menjadi tameng yang digunakan kapanpun. Bahkan setelah selesai Ramadan pun, Syawal jangan kembali lagi kepada kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat imani rahimakumullah, dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu junnatun. Saum itu adalah tameng, junnah, perisai. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat faidah bahwa saum yang kita lakukan, menahan makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri merupakan sebuah latihan memberikan perisai terhadap diri kita. Para ulama menjelaskan bahwa junnah, perisai di sini ke dalam 4 hal. Yang pertama, junnah ini, perisai ini, bahwa saum melindungi seseorang dari syahwat yang tidak terkendali. Jelas, saum ini melatih kita bagaimana mengendalikan syahwat kita. Bagaimana agar syahwat ini mengarah kepada nafsul mutmainnah, dengan melatih kita untuk menjaga makanan dan minuman dan tidak berhubungan suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, junnah saum itu adalah perisai melindungi diri seseorang dari akhlak yang buruk. Maka dalam hadisnya dilanjutkan bahwa asyamu junnatun, saum itu adalah perisai, fala yarfuth wala yaskhab. Janganlah engkau berkata yang kotor, jangan berbantah-bantahan. Ini mru'un syatamahu au qatalahu, jika ada seseorang yang mencaci, mengajak berantem, falyaqul inni shaim maratain. Maka cukup katakan, saya sedang saum. Tuh. Perisai yang kedua punya makna bahwa orang yang saum itu harus melindungi dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perkataan yang tidak baik, dari sikap-sikap yang menyakiti sesamanya. Maka puasa saum yang kita lakukan harus melatih ini, karena saum itu adalah perisai. Yang kedua, selanjutnya sahabat imani sekalian, junnah, perisai yang dimaksud dari saum itu adalah perisai dari hal-hal yang haram, dari makanan-makanan yang haram. Betapa tidak orang yang berpuasa, orang yang saum itu mampu mengendalikan tidak makan, tidak minum, padahal itu halal di siang hari. Bagi suami istri tidak boleh berhubungan dengan istrinya di siang hari, padahal itu boleh baginya. Maka ini latihan. Sekiranya yang boleh, yang halal tadi selama kurang lebih 12 jam bisa dia kendalikan, maka apalagi yang haram. Jauhi makanan-makanan yang haram, karena hakikatnya itu merugikan dirinya. Jauhi perilaku-perilaku yang haram. Korupsi, menyalahi janji, menyalahi amanah, itu perbuatan-perbuatan haram yang harus terhindar dari orang-orang yang saum. Karena sekali lagi saum itu latihan untuk membentengi diri, menjadikan perisai terhadap diri kita ini. Ketiga, dan yang keempat, nah ini yang paling utama. Jadi saya ulangi bahwa saum itu perisai, tameng, melindungi diri kita dari syahwat yang tidak terkendali. Yang kedua, melindungi dari akhlak yang buruk. Yang ketiga, melindungi dari hal-hal yang haram. Dan yang keempat, saum itu junnatun, saum itu perisai, melindungi dirinya
dari siksa api neraka kelak. Dan ini sebuah kebahagiaan. Bukankah harapan kita masuk surga tanpa pernah menyentuh neraka sedikit pun. Dan saum menjadikan itu. Bukankah dalam satu hadis, seorang orang yang saum itu sudah dijanjikan pintu surga, khusus bahkan namanya Babu Royyan. Kalau sudah dijanjikan pintu surga, dipastikan orang yang saum dengan sungguh-sungguh, dia akan masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Sahabat imani sekalian, bahkan dalam hadis ini ada yang luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa asyamu junnatun, perisai dengan kalimat junnah. Junnatun. Dalam bahasa Arab, sahabat imani sekalian, junnah ini akar katanya dari jannah yang punya arti tersembunyi, tidak terlihat, tertutupi. Seakar kata dengan jannah ataupun jinnah. Junnah ini perisai yang tersembunyi, tertutupi dan tidak terlihat. Dan itu hebatnya saum. Kalau saja tameng itu terlihat, dibawa kemana-mana, rasanya mungkin jadi berat. Ya. Ada superhero yang senjata utamanya tameng. Dia hebat kalau ketika dia menjadikan sebagai superhero dan bawa tamengnya. Ketika tamengnya tidak dibawa, wah dia belum sehebat ketika dia bawa tameng. Kenapa nggak dibawa setiap saat? Berat, karena tamengnya nampak. Sementara dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa asyamu junnatun, siam itu perisai, tameng bagi orang-orang beriman, tamengnya tidak kelihatan. Dipakai kapanpun, dipakai dimanapun, tidak terbatas waktu dan tempat. Maka saum seseorang itu harus mewujud menjadi seorang yang terhindar dari syahwat tidak terkendali, terhindar dari akhlak yang buruk, terlindungi dari hal-hal yang haram, dimanapun, kapanpun dia berada. Maka sayang sekali jika ada seseorang yang saumnya hanya siang hari, sampai buka saja. Jadi dia berkomitmen, nanti saya saum, tidak mau buka-buka sosial media dulu. Kenapa? Khawatir mengurangi pahalanya, khawatir zinah mata. Buka saum, lihat lagi hal-hal yang menjadikan maksiat. Kan sia-sia saumnya. Junahnya dilepaskan setelah berbuka. Ini bukan yang diinginkan Rasulullah SAW. Bahwa saum itu harus menjadi tameng yang tidak kelihatan, yang digunakan kapan saja. Atau ada seorang suami yang sedang marah ke istrinya, sejenak berhenti, awas ya bu, sekarang saya sedang saum, nanti kalau sudah buka, baru marah-marah lagi. Lah, apa yang terjadi? Junahnya, tamengnya dilepaskan setelah berbuka. Ini tidak yang diharapkan. Asyamu junnatun, siam itu, saum itu perisai. Perisainya yang tidak kelihatan, maka dia harus mewujud terus-menerus. Menjadi tameng yang digunakan kapanpun. Bahkan setelah selesai Ramadan pun, Syawal, jangan kembali lagi kepada kemaksiatan. Jangan kembali lagi kepada hal-hal yang akhlak buruk, syahwat tidak terkendali, dan perbuatan yang haram. Kenapa? Saya sudah jagoan nih, sudah punya junnah, sudah punya tameng. Yang tamengnya meskipun tidak kelihatan, tapi efektif bisa menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat imani sekalian, asyamu junnatun, siam itu perisai, tameng. Maka lindungi diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.